Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana semangat hari ini untuk belajar? Semangat. Oke, gimana keadaan kalian selama kemarin pandemi? Baik, Bu. Agatha makin cepet, Bu. Oh iya, kamu juga sih. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi Ibu mau absen dulu, siapa temannya yang gak hadir hari ini? Abdian, Bu. Abdian, kenapa Abdian gak hadir? Keperluan keluarga, Bu, katanya. Keluarga. Oh, Abdian punya keluarga ya? Wow, keren banget Abdian. Dia menikah ya, Bu. Oke, baik, makasih Sinta sama Agatha untuk informasinya. Ternyata Abdian sudah menikah. Kamu sensi. Baik, sebelum kita masuk materi, kemarin sempat kita di pertemuan bab pertama kita membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dan kali ini kita akan membahas norma-norma dalam bermasyarakat dan bernegara. Sebelumnya ada yang paham nggak arti kata norma itu apa? Aturan, Bu. Kalau dalam bermasyarakat sama bernegara masih tetap aturan. Suatu acuan atau batasan suatu masyarakat dalam ruang lingkup atau daerah negara. Baik, Agatha terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya ada hakikat norma. Hakikat norma. Boleh dibantu baca untuk Sinta? Kacamatanya kita dulu, Bu. Boleh Agatha, boleh bantu baca. Hakikat norma yang pertama. Poin pertama. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan kodratnya sebagai makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk individu, setiap manusia mempunyai kepentingan yang bersifat pribadi dan berbeda dengan manusia lain. Sedangkan makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tetapi selalu bergaul. Ya, cukup. Di sini ada yang ngerti apa kata individu? Diri sendiri. Jadi Bu, individu sendiri. Selain itu, Pribadi, mandiri, manusia. kalau menurut KBBI atau Wikipedia yang dibaca, individu artinya unit terkecil dalam bentukan masyarakat. Dan kalau di sini kan dijelasin makhluk individu kan, dijelasin ada yang bawa spidol, Ada, Bu. boleh pinjam. Boleh banget, itu cantik. Itu Bu, masih disegel. Oh iya, tadi perasaan ada dibuka. Boleh dibukain tolong. Boleh banget, Ibu. Terima kasih. Pas Mungkin. Di sini dijelasin makhluk individu. Ada yang paham selain? Tadi kan kita Ibu tanya makhluk individu itu apa? Tapi kalau misalnya sekarang makhluk individu ada yang paham nggak? Apa arti dari makhluk individu? Ada. Nggak ada, Bu. Ibu akan menjelaskan makhluk individu adalah manusia yang memiliki kepentingan atau kebutuhannya sendiri. Contohnya seperti kita butuh makan. Jadi kita akan memikirkan kebutuhan pribadi kita, makan atau mungkin kebutuhan zaman sekarang perempuan skincare ya kan. Jadi itu kebutuhan pribadi yang dimana bukan kita nggak butuh orang lain untuk mencukupi itu, tapi kita sendiri yang bisa mencukupi itu seperti makan contohnya. Dan selanjutnya ada sosial kan, di sini sosial. Sosial, ada yang tahu arti kata sosialnya aja? Sosial. Boleh Agatha dibantu? Sosial artinya apa? Menyeluruh. Menyeluruh. Iya. Kalau menurut Sinta? Keseluruhan, Bu. Keseluruhan. Baik. Kalau sosial dari yang sudah Ibu dapat, sosial itu artinya adalah makhluk yang berhubungan secara timbal balik. Jadi kayak Sinta sama Agatha berteman, hubungannya timbal balik, nggak cuma satu give sama satu yang take, nggak cuma satu memberi atau satu yang menerima, tapi sama-sama saling memberi, sama-sama saling memberi masukan, pendapat, atau bahkan kalau misalnya sharing ya kan tentang temannya yang lain yang misalkan lagi Putus nyakitin. cinta, Bu. Nggak bisa, anak SMP nggak boleh putus cinta. Coba pacaran gimana? Aduh, cinta tolong. Ada Bu. selanjutnya. Nah, di sini manusia juga memerlukan orang lain untuk kebutuhan hidupnya. Jadi harus berinteraksi kayak tadi Ibu bilang kan. Contohnya kebutuhan percintaan, pertemanan, atau rasa kasih sayang. Sama kayak halnya kita dapat kasih sayang dari orang tua kayak papa mama. Berarti kan mereka berhubungan. Maksudnya ada rasa kasih yang diberikan kayak
Agatha Christie, Agatha Nabil atau Agatha Kewiwin, semuanya itu harus ada hubungannya. Jadi itu teman-teman, anak-anak. Hakikat norma adalah kaidah atau petunjuk dalam hidup, petunjuk hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Menurut John Masionis, norma ialah aturan dan harapan masyarakat yang memandu segala perilaku anggota masyarakat. Nah, menurut John, norma itu menjadi sebuah aturan atau acuan dalam hidup bermasyarakat. Jadi sebelum kita mencapai untuk memandu segala perilaku anggota masyarakat, setiap aturan di suatu tempat, kayak di sekolah, pasti ada aturannya. Nggak boleh rambutnya berwarna, nggak boleh pakai sepatu warna-warni, itu sebuah aturan dalam sekolah. Nah, kalau menurut Brom dan Selby, norma ialah suatu rancangan yang ideal dari perilaku manusia yang memberikan batasan bagi suatu anggota masyarakat untuk mencapai tujuan hidup yang sejahtera. Tujuan hidup yang sejahtera. Berarti ketika seseorang mau mencapai sebuah mimpinya, mereka harus punya rules. Rules itu kayak acuan. Jadi kalau kalian mau pergi ke Bogor, kalian harus lewatin jalannya yang lewat jalan tol atau lewat jalan darat atau bahkan bisa naik pesawat segala macam itu. Nah, kalian harus punya batasan atau semacam lingkaran atau lingkupnya cuma itu aja gitu. Jadi nggak bisa melenceng kemana-mana untuk sampai ke tujuannya seperti itu. Menurut Bellebound, norma adalah suatu alat untuk mengatur setiap individu dalam suatu masyarakat agar bertindak dan berperilaku sesuai dengan sikap dan keyakinan tertentu yang berlaku di masyarakat tersebut. Jadi kalau ini normanya dalam konteks beragama, ya kan? Berperilaku, sikap dan keyakinan. Jadi sesuailah dengan perilaku, jangan ntar sharing tentang agama habis itu melakukan hal yang tidak baik, ya kan? Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada jenis-jenis norma. Sebelumnya Ibu minta maju anak-anak 1, 2, 3, 4, 5. Ibu akan suruh kalian maju untuk ambil beberapa. Ibu butuh 4 anak. Ibu butuh 4. Boleh Sinta, Agatha, Nabil, sama Wiwin. Ambil, Bu. Iya. Ambil 1. Iya. Pas Nadra. Ambil. Boleh tolong untuk Nabil. Nah, boleh dibuka terus kalian baca sesuai urutannya. Yang pertama adalah norma agama. Ini adalah jenis-jenis norma. Yang pertama ada norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, selanjutnya adalah norma hukum. Boleh dibuka kertasnya. Sudah berdasarkan urutannya. Yang pertama norma agama, boleh tolong dibacakan. Yang membaca norma agama boleh dibaca Nabil. Norma agama. Boleh suara yang lebih keras Nabil. Norma agama suatu petunjuk hidup yang berasal dari Sang Pencipta agar mereka menjauhi segala larangannya. Sudah? Sudah. Nah, menurut Nabil, contoh dari norma agama Norma agama. dalam kehidupan kita. Misalnya lakukan sholat lima waktu. Iya, selanjutnya ada lagi. Selanjutnya Sudah? Menjaga atau saling menghormati agama lain, karena kan di Indonesia nggak cuma satu agama kan, ada 6 yang sudah diakui oleh negara Indonesia tentang agama yang diyakini sama masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Boleh tolong dibaca, siapa yang baca? Oke, silakan Cinta. Norma kesusilaan. Iya. Peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati. Norma kesusilaan menentukan hal baik atau buruk. Nah, menurut Cinta contoh norma kesusilaan di dalam kehidupan kita apa? Berbuat baik, Bu. Di sini kan ada hal buruk dan hal baik. Berarti kita tuh harus berbuat baik sesama lingkungan atau sesama teman-teman. Kayak Sinta ngasih ke Agatha, ini kita harus berbuat baik. Dan Agatha pun sama kayak gitu, Bu. Betul. Contoh lainnya juga mengerjakan ujian dengan jujur ya, anak-anak. Iya, Ibu. Serta menghormati sesama manusia. Jadi kita harus saling menghormati. Gak boleh. Kalau sekarang namanya body shaming, gak boleh tuh ngatain ada yang gendut, ada yang pendek, ada yang tinggi, gak boleh. Itu semua balik lagi ke hati yang baik.
mencerminkan tentang kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan seorang manusia terhadap sesamanya. Udah? Boleh Wiwin kasih contoh norma kesopanan menurut Wiwin apa? Menurut saya norma kesopanan itu seperti menghormati orang tua, menghormati ibu guru, menjaga perilaku, seperti itu Bu. Baik, terima kasih Wiwin. Selain itu juga ada bergotong royong, menjaga tutur kata, benar kata Wiwin harus hormati orang tua ya. Selanjutnya ada norma hukum. Kita berarti nggak kata yang boleh Bu. Norma hukum adalah norma yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dengan sumber aturan negara yang sudah ditetapkan dalam peraturan undang-undang. Oke, menurut Agatha norma hukum yang ada di kampus atau sekitar kita Lebih mungkin ke universal ya, kayak semacam pembuatan UUD ITE baru kemarin itu menandakan bagaimana sih kita berperan atau berperilaku dalam sosial media agar selalu tahu batasan, baik itu dalam mengomentari, memberikan saran dan memberikan arahan. Terima kasih Agatha. Contoh simpelnya adalah kita tidak korupsi. Kita menaati peraturan lalu lintas, menaati peraturan yang ada di sekolah, karena setiap sekolah punya peraturannya. Kayak di sini nggak boleh cat rambut, rambut harus pendek untuk laki-laki, seperti itu ya anak-anak. Iya Bu. Selanjutnya pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bagi kehidupan pribadi, norma memberikan jaminan untuk hidup lebih tenang dan tentram. Jadi karena adanya norma, semua itu diatur. Kayak balik lagi kayak Indonesia adalah negara hukum kan. Jadi semua itu diatur, apapun tingkah laku kita diatur berdasarkan hukum. Norma juga memberikan kenyamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi setiap individu yang mematuhi dan menaatinya. Boleh dibaca untuk Agatha norma bagi kehidupan bermasyarakat. Norma memberikan menjadi pedoman dalam pergaulan sosial sehingga tercipta kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan tentram. Selanjutnya Wiwin boleh dibaca. Indonesia sebagai negara hukum. Salah satu norma yang mengikat ialah norma hukum. Oleh karena itu, negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan aturan hukum. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatunya, baik perbuatan warga negara maupun pembentukan lembaga-lembaga negara pada hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Jadi boleh dikasih contoh, ada yang tahu nggak hukum tertulis sama hukum tidak tertulis itu apa? Aku Bu, Apa? kalau yang tertulis UUD 945 dan kalau nggak tertulis seperti kayak adat istiadat kebiasaan. Jadi hukum lebih ke hukum sosial secara tidak langsung gitu loh. Nah, selanjutnya ada perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan sudah merupakan kelaziman bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat. Jadi kayak misalnya gini, kalau misalnya kalian di sekolah, kalian wajib menaati peraturan yang ada di sekolah, seperti peraturan untuk potong rambut bagi laki-laki dan tidak mencat rambut untuk perempuan, seperti itu. Nah, selanjutnya ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Nah, di sini kalau misalkan kalian pahami, bukan berarti karena adanya sanksi atau hadirnya aparat negara kalian jadi harus patuh, tapi sebelum itu kalian juga udah harus patuh. Masa kalian harus dapat nilai jelek dulu buat kalian belajar? Kan nggak kayak gitu. Jadi kalian emang harus belajar bukan karena takut akan nilai jeleknya atau bukan karena takut akan hal negatif yang akan ngejar kalian, tapi karena kalian ada acuan di dalam diri sendiri untuk kayak, oh ya, gua harus bisa ngerjain ujian ini karena gua mau nilai yang lebih bagus, mau nilai yang lebih membanggakan orang tua. Karena kan kalau nilai kalian bagus, orang tua kalian pasti akan bangga. Jadi seperti itu. Terakhir, ibu akan sampaikan sebuah pesan buat kalian. Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi, karena semakin orang paham perbedaan dan dia akan semakin paham dengan adanya kebersamaan. Jadi sekian yang ibu akan sampaikan. Untuk tugas nanti ibu akan kirim ke ketua kelas, dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut kalian bisa WhatsApp ibu atau tanya ibu pas nanti ibu ada di kantor. Itu aja ibu. Ibu kalian mengerti semua, pasti ibu yakin karena anak-anak ibu pasti pintar. Iya kan? iya, Pasti. Bu. Pintar ya. Terima kasih buat teman-teman, anak-anak ibu sekalian. Semoga hari kalian makin menyenangkan. Selanjutnya ada pelajaran. Ada Bu.
Nah,